Kwang Yong. Semoga Indonesia juga segera terbebas dari virus corona. Untuk Tante Wismanti dan kru, sehat terus dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Baik, sekarang Universitas Surabaya, the first university in heart and mind. Ubaya, inspiring and transforming student lives. kalau kita bicara soal rempah-rempah di tengah pandemi COVID-19 ini, memang kemarin-kemarin sempat disebutkan berbagai jenis rempah-rempah asli Indonesia yang itu bisa dimanfaatkan untuk imunitas tubuh. Nah, malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol tentang teknologi pengolahan rempah-rempah, tapi ini beda. Ini rempah-rempah asalnya bukan dari Indonesia, dari negara lain, dari Korea, yang harganya juga terkenal mahal, hanya segelintir orang yang bisa memanfaatkan, tapi karena teknologi yang diterapkan oleh orang Indonesia asli, ini akhirnya rempah-rempah ini bisa dibudidayakan di Indonesia dan harganya pun lebih murah. Saya sapa dulu tamu saya malam hari ini di Muda Luar Biasa, ada Pak Johan Sukwenadi. Pak Johan ini dosen Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Widya. Kabar baik, Pak? Ya, sehat. Kawan-kawan SS juga? Alhamdulillah sehat semua di sini, saling menjaga, menerapkan physical distancing, cuci tangannya juga nggak lupa. Iya, betul. Iya. Ini pertama kalinya datang ke SS, Pak Johan? Betul, pertama kali datang ke SS. Selamat datang di Suara Iya, Surabaya. selamat datang. Iya juga. Pak Johan ini dosen Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Betul, Ya. Mbak Widya. Betul. Dan menjadi finalis Outstanding Lecturer Diktendik berprestasi 2019 dari Kementerian Riset dan Teknologi budidaya ginseng. Iya. Baik. Kayaknya saya panggil Mas aja ya. Iya, kalau saya agak canggung juga dipanggil Pak. Memang kawan saya malam hari ini dosen, jadi saya panggilnya Pak. Tapi kalau lihat orangnya masih muda sekali. Iya, terima kasih. Masih Jadi muda. saya panggil Mas Johan aja. Mas Johan, bisa diceritakan sedikit nggak sih tentang Outstanding Lecturer Diktendik berprestasi 2019 ini apa dan bagaimana ceritanya bisa jadi finalis? Oh ya, terima kasih. Waktu itu event Diktendik ini tahunan, memang akan dilaksanakan tiap tahun, Iya. dan itu untuk tenaga kependidikan terkait pendidikan tinggi. Iya. Jadi itu akan terlibat banyak pihak yang terlibat, mulai dari dosennya, tenaga administrasi, laporan, manapun yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan perguruan tinggi. Dan kalau khusus untuk dosen yang dilihat memang aktivitas tridharmanya. Iya. Dan tridharma itu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Waktu itu iseng-iseng aja diminta coba oleh dekan saya, cobalah maju tingkat Ubaya dulu, karena memang ada seleksinya dulu dari tingkat Ubaya. Antar kampus ya itu Iya, ada. setelah dari Ubaya, karena kita swasta, maka difasilitasi kan untuk yang ikut LDikti wilayah 7. Di situ saya juara 2, dan setelah itu nggak semua bisa langsung ikut ke nasional. Ini akan ada seleksi lagi tingkat nasional dengan desk evaluation. Jadi kita mengirimkan semua berkasnya, dan puji Tuhan saya masuk ke finalis 10 besar untuk berangkat di Jakarta waktu itu untuk mengikuti babak akhirnya, babak finalisnya. Jadi sudah sampai Jakarta, di situ saya memang dapat kesempatan puji Tuhan bertemu dengan banyak sekali dosen-dosen dengan tenaga kependidikan lain yang luar biasa juga. Ya mungkin waktu itu saya dibilang mungkin agak sedikit nyempal ya, karena ya itu tadi saya yang dibilang mungkin belum waktunya ke sana, tapi ternyata sudah sampai duluan di sana. Jadi yang lain generasinya sudah lebih sudah lebih senior. sudah lebih senior, tapi kok saya bisa lolos gitu. Tapi puji Tuhan itu mungkin satu kesempatan yang mungkin bisa patut disyukuri, karena saya bisa belajar banyak dari orang-orang yang luar biasa juga. Waktu itu apa yang dijadikan penilaian? Materi apa yang dibawa ke event ini? Materinya adalah ya keseharian saya waktu itu, pendidikannya seperti apa, penelitiannya seperti apa, dan pengabdian masyarakatnya seperti apa. Karena saya dibilang baru datang dari studi lanjut S2 S3 saya, otomatis saya banyak membawa
berita-berita hasil penelitian yang terkait ginseng. Oh iya. Jadi memang ada penelitian terkait ginseng, salah satu tadi sudah disebutkan di awal sebagai imunitas, bagaimana kita meningkatkan kesehatan dari ginseng. Proyek-proyek ginseng lainnya yang bisa dinilai baik juga di event Diktendik berprestasi tersebut. Oke, jadi ada laboratorium ini di Surabaya Betul. untuk budidaya ginseng. Betul, ya. Tapi ginseng itu mungkin nggak tumbuh di Surabaya selain negara aslinya Korea. Ya, kalau saya bisa meluruskan sebentar, ginseng yang saya bicarakan di sini adalah yang termasuk panas ginseng. Ya. Jadi keluarga ginseng yang betul-betul diakui secara klasifikasi nama ilmiahnya. Dan keluarga ginseng jenis ini hanya hidup di negara subtropis, Mbak Wid. Jadi hanya negara-negara yang dengan 4 musim. Biasanya di golongannya Kanada, Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea, itu yang bisa secara normal tumbuh. Kalau melihat kebutuhannya seperti itu, berarti negara tropis seperti Indonesia mestinya nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Dan saya tadi baca-baca ginseng ini mahal ya harganya. Kalau yang budidaya itu bisa sampai 2 jutaan ya? Yang ginseng merah? Ya, bisa sampai betul. jutaan per kilogramnya. Kalau yang ginseng liar kawan, tumbuhnya di gunung itu alami, itu bahkan bisa sampai ratusan juta per kilogramnya. Betul, ya. Ternyata ini dibudidayakan di Indonesia, di Surabaya, Ya. dan harganya lebih murah. Iya, gitu nanti harganya akan jauh lebih murah bahkan dari ginseng-ginseng yang biasanya jadikan oleh-oleh ya. Ya. Kalau pergi ke Korea jadikan oleh-oleh, itu kita asumsinya karena di Indonesia kita bisa produksi sendiri, mestinya itu akan lebih murah, bisa lebih affordable. Oke, kenapa sih harus ginseng? Mas Waktu Johan? itu jelas karena saya pergi ke negara Korea untuk studi lanjut dan mereka memang menjadikan itu topik bahan penelitian yang terutama. Sampai sekarang pun nggak ada habisnya. Aspek manapun itu terus diteliti soal ginseng, dan ternyata ya sampai sekarang pun peneliti itu belum selesai. Karena ngomongin obat yang istilahnya bukan ngomongin obat ya, membicarakan soal ekstrak herbal, Iya. banyak sekali komposisi di situ. Otomatis kalau mau sampai jadi obat beneran yang hanya satu senyawa, penelitiannya panjang, dan itu ternyata dari ginseng masih terus digali. Oh, senyawa ini bagus untuk penyakit ini, senyawa ini bagus. Jadi sangat banyak, Mbak Widya. Itu masih satu jenis ya? Satu jenis tanaman ya? Satu jenis tanaman saja. Penelitiannya belum Belum selesai. selesai. Bahkan itu kita tahu dengan track record traditional Chinese medicine, dengan pengobatan timur yang sudah mungkin dari sebelum Masehi sudah ada data-data empirisnya. Sampai sekarang memang masih kekurangan untuk data saintifik atau data klinis. Di Indonesia ya, kita kan punya Nah, rempah-rempah banyak, rempah-rempah kita khasiatnya sangat juga kaya, luar ya. biasa. Betul. Di Korea aja ginseng nih sampai sekarang masih terus dikembangkan. Betul, iya. Oke. Menarik, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Johan Sukwenadi, dosen Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya dan menjadi finalis Outstanding Lecturer Diktendik berprestasi 2019 dari Kementerian Riset dan Teknologi. Tadi sudah dijelaskan sedikit di awal apa sih yang dikerjakan Mas Johan, seorang dosen ini. Jadi di laboratoriumnya itu mengembangkan budidaya ginseng yang tidak mungkin tumbuh di Indonesia, tapi ternyata bisa dihadirkan dari Surabaya, bahkan harganya pun jadi lebih murah. Nah, untuk Anda yang mau sambung dengan saya ngobrol-ngobrol bersama Mas Johan Sukwenadi, boleh langsung di 03199 0-nya 6 kali, atau yang mau lewat WhatsApp juga silahkan, nomornya di 0855 30 155, dan jangan lupa Anda pun juga bisa bergabung di live Facebook E100. Flash News. Kawan, China jadi contoh utama dalam menghadapi COVID-19. Ibrahim Milhem, juru bicara pemerintah Palestina, mengatakan apresiasi upaya China memberi bantuan medis untuk negara miskin yang terdampak COVID-19, termasuk bantuan untuk Palestina yang disalurkan lewat Eropa. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Muda luar biasa.
dipersembahkan Ubaya, Universitas Surabaya, the first university in heart and mind. Ubaya, inspiring and transforming student lives. Beberapa sudah ada yang sambung lewat live Facebook E100, tapi sebelum nanti saya baca-baca yang sudah titipkan pertanyaan, komentar juga di live Facebook E100, saya mau tanya lagi ke Mas Johan. Awalnya gimana bisa memperoleh bibit ginseng ini sampai akhirnya dikembangkan di Surabaya? Oh ya, terima kasih. Waktu itu kan memang selama studi lanjut memang yang menjadi objek penelitian saya kebanyakan memang ginseng. Tahun berapa itu? Itu tahun 2012 sampai 2017. Industri, dan mereka menginginkan gimana kalau kita coba teknologi seperti itu dengan prinsip kultur jaringan dan bioteknologi dibawa ke Surabaya, dibawa ke Indonesia, dan tercipta akhirnya kerjasama antara 3 pihak, antara Universitas Surabaya, kemudian alma mater saya di Korea, Kyunghee University melalui laboratoriumnya Hanbang Bio Laboratory, dan Kalbe Pharma melalui anak perusahaannya Bintang 7. Jadi akhirnya terbentuklah inisiasi pembentukan laboratorium di Ubaya tersebut, makanya namanya kan jadi 3 pihak, Kalbe, Ubaya, Hanbang Bio Laboratory. Dan bibitnya ini adalah sumbangsih dari alma mater saya, termasuk peralatan lain yang mensupport bagaimana ginseng itu dikembangkan di Indonesia. Jadi memang bibit itu dikirimkan dari Korea langsung ke Indonesia. Dan bibit yang dari Korea itu termasuk yang dulu saya bersama tim yang di sana ikut mengembangkan. Karena istilahnya dari satu asal muasalnya ginseng gunung, kita masih bisa kembangkan menjadi banyak sekali tipe bibit. Dan kita cocokkan, kita formulasikan sehingga bibit tersebut cocok dengan kebutuhan di industri yang dituju gitu. Oh, jadi memang ini asalnya bawa dari Korea. Betul. Setelah studi tadi ya. Betul, iya. Saya sebenarnya mau tanya, apa sih yang akhirnya dilakukan di laboratorium itu dan kenapa bisa lebih murah? Tapi ada penelpon yang bergabung, saya sapa dulu ya. Mas Johan, selamat malam, udah luar biasa. Selamat malam Mbak Widya. Iya, dengan siapa ini? Dengan Jamil Mbak Widya. Silahkan Pak Jamil. Terima kasih ilmunya. Ini kalau saya ingin tahu jenis apa dan bagaimana mendapatkannya supaya saya bisa ikut membudidayakan di Lamongan. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya. Ya selamat untuk Pak Johan, Mas Johan aja ya. Amin, iya makasih Pak. Iya. Mas aja Pak Jamil ya, masih semoga muda. sehat selalu dan sehat selalu. Iya, amin. Saya juga Pak Jamil. Selamat malam. Malam. Ditunggu ya Pak Jamil, saya ke penelpon selanjutnya. Mudah luar biasa. Selamat malam. Iya malam, dengan siapa ini? Dengan Firdaus, Mbak. Silahkan Pak Firdaus. Ya, selamat malam Mas Johan. Selamat malam Pak Firdaus. Ya. Ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah apakah ginseng yang dalam penelitian di Surabaya ini sudah dipasarkan dan cara mendapatkannya bagaimana? Ya. Yang kedua, seperti yang kita tahu selama ini, apakah benar penggunaan ginseng itu seperti di tuang-tuang jamu itu yang dicampur arah atau di herbal seperti dikum sama apa itu terus dijadikan jadi satu sama jamu ataukah seperti itu penggunaannya atau bagaimana? Baik. Ya, ditunggu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, terima Selamat kasih. malam. Terima kasih Pak Firdaus. Ya. Silahkan, boleh dijawab dulu dari Pak Jamil ya. Jenis apa dan budidayanya? Ya, terima kasih Pak Jamil. Info yang bisa saya berikan ini karena memang ada isu konfidensial juga karena masih terlibat dengan pihak industri. Oh iya. Bahwa ginseng yang kita bawa, kita kembangkan di sini adalah jenis ginseng Korea atau bahwa golongan-golongan ginseng yang termasuk kategori genus Panax ini hanya bisa hidup secara alami, secara bebas di lingkungan yang subtropis atau negara dengan 4 musim. Otomatis di Indonesia mestinya nggak bisa tumbuh
di luar lingkungan yang terkontrol. Iya. Kenapa bisa tumbuh di Surabaya? Karena kita tumbuhkan di dalam satu ruangan laboratorium yang kita kontrol. Suhunya kita kontrol, kelembapannya kita kontrol, termasuk bagaimana pencahayaannya. Maka kalau tadi kita kan saya budidaya mau sendiri. budidaya di Lamongan, itu saya tertarik sekali untuk bisa mengembangkan lab lagi di situ. Harus Kalau- punya lab Pak Seperti itu. Jamil karena Iya. ini berkembangnya di laboratorium ya. Betul, Berarti Mas Johan harus membuat 4 musim ini ada di laboratorium itu. Tidak jadi 4 musim, tapi kita tumbuhkan hanya akarnya saja. Sehingga tanaman ginseng ini dengan kultur jaringan ini kita hanya menumbuhkan akarnya, Iya. sehingga tidak perlu muncul batang, tidak perlu muncul daun atau muncul bunga dan buah. Sehingga otomatis kebutuhan akan 4 musim ini menjadi tidak ada. Karena hanya ditumbuhkan, hanya dipacu untuk hanya rambut akarnya saja yang tumbuh. Dan Seperti memang itu. manfaat yang diambil ya si rambut akar ginseng ini. Ya, kalau ginseng dibilang semua metabolit sekunder atau senyawa aktif yang banyak berkhasiat banyak berpusat di bagian akarnya ini. Nah, itu tidak mengurangi khasiat-khasiatnya ya. Tidak, karena sebenarnya di bagian lain ada, tapi yang paling lengkap adalah yang di akarnya ini, di rambut akarnya ini. Seperti itu. Kalau di negara asalnya butuh berapa lama untuk Di ginseng itu sampai bisa dipanen? Di negara asalnya mereka lebih ketat karena mereka membagi-bagi seperti tadi Mbak Wit sudah mungkin searching sendiri, Ya, ada yang jenis-jenisnya itu ya. ginseng liar yang tumbuh di gunung itu bisa puluhan hingga ratusan tahun dan itu tidak dibudidayakan. Makanya harganya Dan berikutnya ada ginseng yang dibudidayakan di ladang secara sengaja, ini bisa dipanen dalam waktu 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Ya, 4 sampai 6 tahun itu akan kira-kira bisa memberikan biomasa satu ginseng itu menjadi sekitar 200 sampai 300 gram berat basah. Hanya segitu ya, Satu 4 sampai ginsengnya. 6 tahun. 4 Satu sampai 6 ginsengnya. tahun satu ginsengnya itu 200 sampai 300 gram. Ya. Nah, dengan teknologi bioteknologi ini sekarang kita bisa membudidayakan di lab dengan berat yang sama kita bisa capai 6 sampai 8 minggu saja. Oh, Jadi kita bisa menggunakan teknologi ini mencapai berat 200-300 gram itu hanya dalam waktu 6 sampai 8 minggu saja. bedanya banyak ya dari tahun ke minggu. Ke minggu, ya. Jadi itu yang membuat yang tadi saya bilang sebelumnya mahal karena segala ongkos biayanya, budidayanya perlu pemupukan dan lain-lain. Karena kita bisa reduce waktu, kita bisa kurangi waktu budidayanya dengan biomasa yang sama bahkan senyawa aktif yang kita bisa tingkatkan, maka harapannya ginseng bisa lebih mudah didapat dengan harga yang affordable. Iya. Kalau bahasa gampangnya yang bisa dimengerti orang banyak gitu ya Mas Johan, diapakan sih di lab itu? Dikasih Kita apa kasih senyawa media. apa? Media. Kita kasih nutrisi. Nah, kita kasih nutrisi yang memacu dan mengarahkan pertumbuhannya hanya tumbuh akarnya saja. Oh gitu. Jadi bahasa gampangnya karena ini kultur sel, sementara sel tanaman ini bisa berubah. Oh, nanti ada yang menjadi akar, ada yang menjadi batang, ada yang menjadi daun. Tapi sekarang di lingkungan laboratorium kita kondisikan nutrisinya hanya tumbuh akarnya saja, dan itu akan lebih efisien. Terus kita manennya ya akarnya itu tadi. Betul. Akarnya itu kita panen, kita keringkan, kita ekstraksi. Dari ekstraksi nanti kita akan lakukan pemurnian senyawa-senyawa mana yang bisa kita arahkan untuk jenis penyakit tertentu. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya akan berupa ekstrak. ekstrak, bubuk gitu atau? Ekstraknya ini harapannya bubuk nantinya, karena itu nanti akan ada formulasi berikutnya. Sementara ini yang kita lakukan sudah banyak melakukan sampai hingga ekstrak kental. Oh, ekstrak Masih kental. ekstrak kental, tapi nanti untuk proses berikutnya pasti ini akan dikembangkan sampai menjadi lebih gampang ya, dibawa kemana-mana itu akan jadi ekstrak bentuknya powder atau bubuk. Oke, yang ekstrak kental ini yang sudah dimanfaatkan oleh industri tadi. Ya, akan diarahkan untuk substitusi. Jadi produknya sebenarnya sudah ada, mungkin saya belum bisa bilang sekarang. Dan sementara ongkos produksinya pun akan jauh lebih bisa ditekan. Oke, lebih jadi efisien. tadi asalnya produk-produk yang sudah beredar di pasaran itu pakai ginseng Cina, yang nanti Betul. akan berganti jadi ginseng Ya, Korea ini. Ginseng Korea yang ditumbuhkan di Indonesia sendiri. Nah, Ya. begitu Pak Jamil. Jadi kalau mau budidaya sendiri
bangun laboratorium dulu dan Iya. prosesnya juga seperti yang disampaikan Mas Johan. Berarti menjawab pertanyaan Pak Firdaus, Ya, pertanyaan pertamanya tadi ya. iya, apakah dipasarkan? Berarti tidak ya? Sekarang masih dalam proses untuk development. Jadi bagaimana kita bisa mencapai satu kesetimbangan ini bisa di mass production. Jadi skala lab bisa ditingkatkan hingga skala produksi. Dan Ya. memang masih eksklusif dipakai Kalbe melalui anak perusahaannya Bintang 7 untuk pengembangan produk. Jadi Oke. belum diperjualbelikan bebas, tapi dengan izin dari Fakultas Teknobiologi Ubaya, kita sering dapat kunjungan dari mereka-mereka yang tertarik pengen lihat seperti apa sih kultur ginseng itu kalau di Indonesia. Itu dari kampus-kampus lain Dari atau kampus industri? ada, dari balai penelitian lain ada, dari industri lain pun juga ada. Ya. Pertanyaan kedua Pak Firdaus, bagaimana mengkonsumsinya, apa betul dicampur-campur Nah, begitu? ini kalau ngomongin pengobatan tradisional yang terkait herbal, nggak hanya ginseng ya, jahe, rempah-rempah lainnya, banyak masyarakat punya cara-cara tersendiri dalam proses pengkonsumsiannya. Ginseng termasuk di situ, bahwa ada yang bisa mengkonsumsi dengan cara direbus, diseduh, dimasukkan tambahan tertentu, dan itu saya bisa bilang mungkin bisa bereaksi, mungkin bisa bereaksi bagus untuk satu individu, satu manusia, ya satu orang bisa, oh efeknya sangat bagus, sementara di orang lain efeknya bisa beda. Nah, nggak kaget karena pemrosesan yang masih minimal tersebut memungkinkan kandungan ginsengnya itu masih banyak, Ya. jadi belum jadi seragam. Lain ceritanya kalau nanti kita sudah ekstraksi, kita sudah pilih hanya senyawa-senyawa ada yang dengan air yang suhunya 40, ada yang suhunya 50, maka efeknya pun akan beragam. Seperti itu. Jadi kalau mau efek yang jelas lebih terasa, otomatis kita harus beli obat herbal yang sudah terstandar juga. Jadi Ya. sudah jelas, oh senyawa ini diklaimnya, klaim kesehatannya untuk apa. Seperti itu Mbak Widya. Nah, begitu Pak Firdaus. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Jadi kalau konsumsinya sebenarnya nggak beda jauh dengan herbal Indonesia, Iya. karena ginseng ini juga herbal, tapi asalnya dari Korea kalau yang dikembangkan oleh Mas Johan. Anda yang bersama FM 100 Suara Surabaya bisa sambung juga di 0319906 kali. Mungkin ada yang baru bergabung di program Muda Luar Biasa. Tamu saya malam hari ini, dosen Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya yang membudidayakan ginseng Korea di Surabaya. Dan harganya pun jauh lebih murah daripada dari negara asalnya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol gimana prosesnya, nanti akan saya lanjutkan lagi. Beberapa juga sudah sambung di live Facebook E100. Muda Luar Biasa dipersembahkan Ubaya, Universitas Surabaya, the first university in heart and mind. Ubaya, inspiring and transforming student lives. Saya bagi-bagi dulu ya dengan kabar penyebaran virus. Masyarakat pun perlu memahami pentingnya kualitas udara yang dihirup, terutama untuk anak, ibu hamil, dan lansia yang rentan pada serangan virus dan bakteri. Sirkulasi udara di rumah harus sehat serta bebas virus, bakteri, dan jamur, jadi tubuh pun lebih sehat. Panasonic, brand terpercaya di Indonesia, menghadirkan teknologi Nano-E yang mampu menghilangkan bau tidak sedap, menonaktifkan pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur, serta efektif menghilangkan debu di udara hingga PM2,5. Melalui produk seperti AC 2-in-1, ventilating fan, hingga air purifier. Produk Panasonic tersedia di toko online dan offline. Untuk informasi detail, Anda bisa kunjungi di www.panasonic.com/id. Untuk menciptakan ruangan yang nyaman dan sehat, mari menjaga kesehatan dimulai dari diri sendiri, rumah, dan lingkungan. Quality Air for Life dari Panasonic. Flash News. Komoditas emas perhiasan jadi penyumbang utama inflasi Maret 2020. Badan Pusat Statistik BPS menyatakan inflasi selama Maret 2020 mencapai 0,10%. Komoditas emas berkontribusi 0,05%.
Ya, ke gatekeeper Aini. Aibtu Amin dari Satlantas BM Polresta Sidoarjo untuk Layang Waru. Aloha lancar, Simpang 4 TL Seruni agak merambat, ada kecelakaan truk dengan BMW lama. Kerugian material saja tidak ada korban. Ada kecelakaan tunggal yang di depan Masjid Darul Mukhlisin, Pucuk Lamongan, arah ke Babat. Ini truk naik pembatas jalan ini Widya. Sudah dibantu warga, belum ada polisi. Lalu dari Pak Bobi, Perak ke arah Basuki Rahmat, lancar. Baik, terima kasih untuk kabar-kabar lalu lintas yang di WhatsApp. Tunggu dulu, saya ke Facebook E100. Ini ada beberapa kawan yang sudah gabung. Ada Pak Indra, terima kasih. Pak Beni juga terima kasih menyimak Muda Luar Biasa. Pak Trimo Harjo, bisakah jadi mitra karena punya lahan? Kalau bisa gimana prosedurnya? Lahannya untuk bangun lab. Betul ya Mas? Iya, sebisa mungkin akan butuh lab memang. Iya. Sebenarnya di pemikiran lain saya sempat juga mengembangkan bagaimana teknik hidroponik untuk ginseng. Oh ya? Cuman kelemahannya nanti pasti akan butuh beli bibit. Dan bibit itu kita tumbuhkan sekali panen sudah tidak akan menghasilkan bibit berikutnya lagi. Oh, jadi harus beli bibit terus? Ya, keterbatasannya itu karena dia tidak 4 musim, maka bibit ginseng ini tidak akan pernah dewasa untuk bisa menghasilkan bunga, lalu buah, lalu biji. Iya. Jadi akibatnya cuman hanya untuk pembesaran, dipanen, selesai. Keterbatasannya di situ, Mas Ian. Beli bibitnya dari Korea. Akhirnya beli bibitnya kembali lagi dari Korea lagi. Berapa habisnya? Nah, itu kan bisa nanti tergantung bibit yang dibeli umurnya berapa. Karena kalau bibit-bibit yang kecil itu memang terbilang masih murah. Oke, yang paket-paket hemat gitu. Mungkin bilangnya paket hemat. Cuma mungkin kalau hubungan antara institusi dengan institusi pendidikan, pengiriman seperti ini akan mudah. Oh, Saya gitu nggak ya. tahu lagi kalau untuk urusan industri atau bisnis, Beda lagi biasanya. itu mungkin akan ada legalitas yang mesti Iya, diatur. Tapi saya nggak menutup kemungkinan, harus lab. Nggak, mungkin ada kedepannya kita akan mengarahkan untuk hidroponik juga. Nah, berarti Iya. ditunggu dulu Pak, semoga nanti untuk cerita juga pernah bersama suami dibawakan rekan ginseng langsung dari Korea. Oke. Biasanya kalau yang tadi sempat Mas Johan sebutkan yaitu oleh-oleh itu sudah tinggal konsumsi aja. Betul, kebanyakan oleh-oleh yang produk ginseng dari negara Korea tersebut itu sudah banyak variannya. Di sana juga ada lab yang seperti di sini ya? Ada. Ada. Lab alma mater saya kan sudah pasti akan memulai yang iya, sama iya. seperti ini, dan yang dijual mereka lebih ketat sebenarnya. Mereka dalam bahasa Korea, mereka sudah men-state dengan jelas, menyebutkan dengan jelas apakah produk ini memang ginseng liar, jadi wild ginseng liar, atau dia ginseng yang ditanam di ladang, di lahan secara sengaja 4-6 tahun, atau disebut cultivated ginseng, atau ginseng yang diperoleh dari lab, Ya. cultured ginseng. Dan itu harganya mestinya beda. Yang wild akan lebih mahal, paling mahal. Yang di tengah-tengah itu ada cultivated ginseng, dan Ya. yang paling murah adalah cultured ginseng. Nah, ini wisatawan atau mereka yang ingin beli oleh-oleh jangan sampai salah, karena bisa saja karena ketidaktahuan cara membaca label, produk-produk yang cultured ginseng bisa dihargai semahal Yang cultivated wild atau tadi. yang wild ginseng. Oke. Ini mesti kita lihat labelnya dengan jelas. Baik. Ada Pak Hadi mengapresiasi karena menginspirasi sekali. Lalu Pak Jeffrey, terima kasih ya Pak ya, juga lewat live Facebook E100. Pak Rozak ini siap kerjasama, ada di lahan dataran rendah. kasih Banyak yang tawarannya, menawarkan ya. lahan ini, Mas Johan. Mas Denmas, dengan teknologi kultur jaringan tersebut, mungkinkah tanaman lain yang tidak mungkin ada di Indonesia itu bisa dikembangkan? Sangat mungkin. Sangat Lydia. mungkin. Sangat mungkin, Mbak Lydia. Kendala, bukan saya nggak ngomong kendala, kita ngomong tantangan. Tantangan yang pertama kali pasti adalah bagaimana menumbuhkan tanaman yang tersebut belum pernah tumbuh di Indonesia, itu bisa kita tanam secara steril dalam kondisi laboratorium. Artinya steril berarti kita bisa menanam di nutrisi yang kita berikan tanpa ada kontaminasi dari bakteri atau jamur. Yang kita tahu selama ini biasanya tanaman pasti tumbuh di tanah, dan tanah itu adalah sumber Bakteri mikroba, dan- bakteri jamur terbesar. Jadi tantangan awalnya kalau kita bisa membawa tanaman itu tumbuh
di lingkungan laboratorium, di media yang kita kasih tanpa ada bakteri dan jamur, kedepannya kita bisa arahkan dengan teknologi yang serupa, kita bisa buat tanaman yang belum pernah tumbuh di Indonesia, tumbuh di Indonesia. Oke, kita sambung penelpon lagi ya. Monggo Mbak Iki ya. Selamat malam Muda Luar Biasa. Ya, Dari tahun 92 dalam botol sampai sekarang itu saya simpen, apa masih bisa dimanfaatkan? iya. Kalau saya boleh tanya Pak Hanan, itu botolnya isinya cairannya apa ya Pak Hanan? Wah, nggak tahu nih. Cairannya dari Korea dulu. Iya, atau ada bau-bau seperti alkohol gitu enggak Pak Hanan? Wah, nggak pernah Oh, bau-bau saya. iya. Tetap tertutup sampai sekarang. Berapa lama Pak? 92 ya tadi. 92 sampai sekarang. Wah, baik. Dalam botolnya dari Korea. Oke. Yang tabungnya itu besar, tapi lehernya kecil itu. Iya, Tidak oke. pernah dibuka sama sekali ya Pak ya? Nggak pernah dibuka, Oke. nggak ngerti manfaatnya. Oh Oke, iya, iya, iya. terima Baik kasih. Pak Hanan. Yo, Oke, terima kasih. Saya Ya. tunggu jawabannya. Iya, Ya. makasih Pak Hanan. silahkan. Iya, di beberapa pasar di Korea memang menjual bentuk ginseng yang bisa dilihat bentuknya. Karena memang bentuk ginseng kenapa menarik, karena bentuknya seperti manusia. Jadi Ya. ada bagian-bagian tertentu yang menyerupai leher kita, badan kita, tangan dan kaki. Dan ada yang dijual dalam bentuk toples kaca memang, dan itu biasanya berisi alkohol. Alkohol yang ya bisa sekitar 30% atau 40% gitu. Istilahnya dia direndam dalam alkohol sehingga senyawa aktifnya itu akan terekstraksi dan larut di cairannya. Kalau misalnya dari tahun 92 sampai sekarang benar-benar tidak jadi keruh, tidak jadi busuk dan lain satu gelas kecil saja. Dan saya rasa sampai sekarang ya ini tadi makanya saya tanyakan isinya apa dulu Pak Hanan. Kalau memang isinya alkohol, saya percaya mungkin ini adalah varian yang jadi arak ginseng. Berarti harusnya dibuka ini. Kalau mau minum saja baru diambil. Oke. Jadi diambil Untuk memastikan berarti harus kan bisa dari baunya. Kalau Oh. baunya ada sedikit alkohol, warnanya juga sudah menjadi kecoklatan. Oh, berarti saya percaya memang ini isinya alkohol. Ya, Ya. begitu Pak Hanan. Jadi ini langsung dicek Iya, setelah dapat penjelasan dari Ya, kalau memang Mas itu Johan. memang alkohol yang kadarnya tinggi, saya percaya sampai sekarang pun dari tahun 92 harusnya tidak ada kontaminasi. Iya. Karena kan itu bahan ini ya, bahan desinfektan juga ya. Jadi memang menyulitkan bakteri lain atau jamur lain bisa hidup di sana. Ya. Ya. Oke. Tadi terkait pengembangan tanaman lain ya. Tantangannya kan untuk membawa itu steril dan bisa tumbuh di laboratorium. Betul. Sudah pernah ada yang dicoba Saya selama rasa kalau ini? di Selain ginseng. Betul, kalau yang di lab Universitas Surabaya kita sudah coba banyak tanaman lain memang. Tapi memang keperluannya lebih ke arah kita di beberapa dosen ada objek penelitian yang perlu kita kembangkan ketersediaan bahannya. Ya. Jadi ada teman-teman yang bekerja di bidang pertanian, maka objek penelitiannya adalah padi Ya. merah, padi apapun itu dikembangkan dengan kultur jaringan. Jadi nggak menanam di lahan, tapi menanam di lab. Ya. Ada dosen-dosen lain yang ke arah tanaman apa yang menjadi fokus penelitian dari tiap dosen itu. Dan kita nggak menutup kemungkinan beberapa mahasiswa yang tertarik ke nanti bidang bioteknologi tanaman, mereka akan mengembangkan sendiri. Oh, kalau saya mau tanaman, misalnya saya mau membungakan soka, maka mereka akan mencoba dari awal melakukan tadi sterilisasi sehingga tanaman soka yang di luar bisa ditumbuhkan di lab dengan steril. Itu sudah banyak nyoba Pak Widya, dan mungkin tidak hanya di lab Ubaya, beberapa lab lain sejenis yang di Indonesia mungkin sudah ada mencoba kultur jaringan untuk tanaman yang mereka anggap sebagai objek penelitian mereka. Ya. Jadi sudah ada yang dikembangkan, cuman ini masih terus ya. Ya. Yang sampai sekarang menjadi satu produk tertentu gitu sudah ada. Sepengamatan Kebanyakan produk-produk yang dari kita kultur jaringan kan itu kita langsung menyuplai ke pihak industri. Oh, Sehingga kerjasama nanti langsung dengan pihak industri ya. nanti akan melakukan formulasi sampai jadi produk akhir. Oke. Ini saya janji tadi mau bacakan yang dari WhatsApp. Ada
Oh, cukup banyak ternyata. Banyak. Satu-satu dulu Bu Endang. Kalau daun ginseng yang biasa dijual di pasar itu apakah dari ginseng beneran? Nah, ini saya perlu mungkin luruskan lagi bahwa ginseng yang dimaksud itu kita harus benar menurut ke klasifikasi ilmiahnya. Iya. Karena di negara-negara bukan Korea, mereka juga sering salah menyebut tanaman yang punya khasiat serupa dengan ginseng, mereka sebut ginseng. Oh. Misalnya kalau di India ada hal nama ilmiahnya Witania somnifera. Sebenarnya yang hanya bisa masuk kategori ginseng sebenarnya adalah yang punya nama Panax. Dan itu hanya mungkin sekitar 15, sekarang 16 spesies di seluruh dunia. Lagi itu hanya hidup di negara-negara yang subtropis. Tidak semua negara punya. Jadi kalau mungkin ada di pasar di Indonesia, mungkin kita harus telusuri lebih lanjut apakah betul itu ginseng Korea atau ginseng yang tadi saya sebutkan. Betul. Iya. Kalau Bu Siska ini soal konsumsi untuk wanita yang merencanakan kehamilan itu tergantung nanti dia diproduksi jadi apa ya? Betul, senyawa aktif yang nanti masuk di ekstrak itu health claim-nya atau klaim kesehatan yang bisa ditunjukkan itu untuk apa, manfaat apa? Karena pasti kalau kita sudah mengarah ke senyawa tertentu pasti akan ada kontradiksi untuk mereka-mereka yang berkebutuhan khusus ya. Ya. Gitu. Termasuk ibu yang hamil ya, mengalami kehamilan. Ya. Ini Pak Alimin mengapresiasi amazing. Ternyata Ya, terima ginseng kasih, juga Pak. bisa tumbuh di Terima Indonesia. kasih, Pak. Oke, sebenarnya saya mau lanjut pertanyaan lain sih, tapi ada penelpon saya Monggo. sapa dulu saja Iya, ya. monggo. Udah luar biasa, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Pak Robi. Pak Robi, silahkan dengan Mas Iya. Johan. Saya ini Chinese ya. Iya, Pak Robi. Jadi setahu saya cuma tahu ginseng itu dari China. Oke. Nah, memang pernah saya lihat ginseng dari Korea, tapi saya nggak pernah makan. Oke, ya. Nah, cuman ginsengnya ini, kalau di China itu, ginseng itu ada dua macam. Kalau bahasa Chinese-nya itu rensen sama yangsen. Iya. Jadi ginseng muda sama ginseng tua. Nah, saya nggak tahu di Korea itu ginsengnya ginseng apa. Karena terus terang saya nggak pernah makan sih. Oke, iya. Dan ginseng yang ada di rumah saya itu, yang ginseng tua dan ginseng muda, itu umurnya sejak saya disimpan oleh orang tua saya itu sejak saya masih kecil, 1950 itu udah ginseng. Itu juga di dalam satu cairan gitu ya, Pak Robi? Enggak, bukan cairan, kering. Oh, kering. Jadi ginseng disimpannya dalam bentuk kering Bisa ya. disimpan dalam cairan, jadi kering. Kalau Oke. mau pakai, itu dipotong-potong. Kecil ya, ya. Ya, Oke. terus disiram dengan Iya. ya, nah, itu ditim, dikukus. Kalau orang tua saya ngukusnya sampai berjam-jam, Iya. gitu. Jadi itu untuk menambah daya tahan kondisi daya tahan tubuh. Iya. Tapi dengan catatan kalau orang Chinese, orang sakit tidak boleh makan ginseng, Nah, tidak ya. boleh Oke. minum ginseng. Iya. Baik. Nah, dan anak di bawah 2 tahun, tidak boleh makan ginseng. Iya. Ya. Cuman anak kalau sudah umur 1 bulan dikasih satu kali ginseng muda yang sudah dicom dengan air panas itu dikasih cuma 1 sendok makan, tidak Iya. boleh lebih. Sudah itu berhenti, stop sampai dia umur setahun. Oke. Baik, Pak Robi. Gitu. Pengetahuan saya, cuma saya terus terang saya nggak tahu bedanya ginseng Korea dengan ginseng Jepang itu apa. Iya. Ya, Pak Oke. Robi, terima kasih ya, Pak Oke, ya. terima kasih, selamat malam. Yuk, Yes, malam. terima kasih Pak Robi. Sebelum direspon tadi Pak Robi, kita ke catatan ringkas dulu ya. Muda luar biasa dipersembahkan Ubaya, Universitas Surabaya, the first university in heart and mind. Ubaya, inspiring and transforming student lives. Flash News.
Ole Gunnar Solskjaer, pelatih Manchester United, tetap menjaga komunikasi dengan pemain dan staf di tengah pandemi corona. Solskjaer menjalin kontak lewat telepon, memastikan semua pemain siap kalau sewaktu-waktu pertandingan dilanjutkan sesudah pandemi corona berakhir. Suara Surabaya 100 FM. Untuk mempraktekkan penggunaan ginseng. Mungkin yang bisa saya luruskan lagi bahwa tadi di zaman sekarang di Cina sendiri bisa menanam ginseng Korea, ginseng Cina, ginseng Jepang, ginseng Amerika. Di Korea pun demikian, di Amerika pun demikian. Maka jangan sebut itu asalnya dari mana, karena kita harus kembali merujuk ke sebenarnya ini nama ilmiahnya apa dulu. Klasifikasi tadi yang Klasifikasinya Panax tadi apa itu dulu, ya. betul. Karena kalau dari klasifikasi kita bisa menelaah jelas, oh ini Panax ginseng berarti ginseng Korea, oh ini Panax quinquefolius berarti dia ginseng Amerika, atau oh ini Panax noto ginseng berarti dia ginseng Cina. Ada juga Jepang Panax japonicus berarti dia ginseng Jepang. Yang membedakan satu spesies dengan spesies lainnya ini adalah kandungan senyawa aktif di dalamnya. Ada yang lebih ke arah, kalau dalam bahasa tradisionalnya di Chinese medicine dia sebut yang, bagaimana meningkatkan atau istilahnya meningkatkan tekanan darah, meningkatkan bagaimana laju imunitas kita. Ada yang sifatnya seperti meredam atau dingin, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana memproses ginseng tersebut sehingga senyawa aktif tadi bisa diarahkan ke senyawa tertentu yang lebih manjur atau yang lebih berefek ke aktivitas tubuh tadi. Jadi manfaatnya akan lebih fokus ke yang mana gitu. Nah, bagaimana memproses itu secara empirical sudah punya banyak historinya. Tradisional Chinese medicine itu punya resepnya sendiri. Oh, dia harus dikukus sekian jam, direbus sekian jam, dipanaskan setiap jam, termasuk yang tadi Pak Robi sudah laksanakan Dicampur makanan tadi. Cek dia ini secara klasifikasi termasuk keluarga ginseng yang mana. Iya. Gitu. Kalau di laboratorium yang ada di Ubaya, Iya. Mas Johan melibatkan mahasiswa juga. Betul, kita libatkan mahasiswa dari Fakultas Teknobiologi, ada dari farmasi juga. Kedepannya mungkin juga Fakultas Kedokteran Ubaya kita juga bisa libatkan. Ya, sebagai pekerja magang di sana maupun sebagai PKL yang membantu kinerja atau operasional lab tersebut. Gitu. Yang disampaikan apa ke mahasiswa tentang budidaya? Karena gini, mungkin jurusan ini beberapa tahun ini ada jurusan lain yang lebih populer gitu. Ternyata jurusan ini justru yang ini bisa mengembangkan obat, terus juga ketahanan pangan kita juga. Gimana memberikan pemahaman ke mahasiswa? Mereka di awal pasti mendapatkan semacam insight bahwa oh Fakultas Teknobiologi ini potensi-potensi bidang yang akan dilakukan di bidang mana saja. Dan memang mahasiswa punya kebebasan untuk nanti memilih peminatan tertentu. Nah, kebetulan cukup berimbang yang ada di Ubaya, ada yang tertarik ke bidang pangan, ke bidang kesehatan, ke bidang lingkungan, bioremediasi, juga ke bidang tanaman. Ya, mereka yang memang tertarik ke tanaman, otomatis mereka punya sense bahwa oh berikutnya kalau mengetahui atau punya skill yang cukup di bidang kultur jaringan tanaman ini, ya sekarang bolehlah belajar soal ginseng, tapi berikutnya nanti mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan tanaman lainnya. Iya. Itu. Percobaannya ginseng, tapi aplikasi ilmunya kan bisa untuk bisa mana diaplikasikan aja untuk tanaman ya. lainnya juga. Baik, saya ke penelpon lagi. Selamat malam, udah luar biasa. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Edi. Selamat malam Pak Johan. Selamat malam Pak. Silahkan Pak Edi. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat selalu Pak Edi juga ya. Iya, salam sehat Pak ya. Amin, ya terima kasih. Pak. Johan. Ya, terima kasih Pak. Nanti kalau sudah Ya, dibuka mau bergabung ya Pak Edi? Betul, itu Bu, tujuan kita itu Bu, ya kami tunggu Ya, karya terima kasih. Pak Johan. Terima kasih Pak Edi. Ya Pak Edi ditunggu Oke, di terima kasih, udara Pak ya Johan. Pak. Ya.
Silakan. Ya, ini proyeknya memang mulainya waktu saya sudah kembali 2017 dari ya. 2017 dan ini jalan 1 tahun, berarti jalan tahun kedua ya. Untuk proyek ini masih eksklusif, dipegang oleh Kalbe dan Bintang 7. Memang akan difokuskan untuk bagaimana bagaimana ginseng ini bisa menjadi raw material, bahan dasar, bahan baku untuk produk-produk yang selama ini sudah ada sebenarnya di pasaran Iya. yang menggunakan ekstrak ginseng tersebut. Tidak menutup kemungkinan ketika kita lanjutkan ke arah pemisahan ke senyawa-senyawa aktif yang tadi lebih fokus, maka akan muncul varian-varian produk baru dengan klaim kesehatan yang lebih targeting, lebih tajam, lebih fokus. Dan itu kita coba punya jangka waktu pendek sekitar mungkin ya 2-3 tahun lagi itu sudah ada di Targetnya pasaran. 2-3 tahun lagi sebenarnya. Terus masyarakat bisa berpartisipasi? Kemungkinan di sini yang dimaksud partisipasi lebih ke Kerjasama arah mungkin iya ya? mungkin itu akan lebih yang tadi ya beberapa punya lahan dan lain-lain itu mungkin akan sebagai ini ya penyuplai ginseng-ginseng lagi akhirnya jadinya, jadi tidak lagi import dari negara asing tapi Iya. di Indonesia ternyata sudah ada loh tersedia lahan-lahan yang mampu menyuplai raw material ini, seperti itu mungkin ke arah kedepannya yang bisa saya Berarti bayangkan. bisa belajar sistemnya ya? Iya, ke bisa belajar lab sistemnya, yang ada di seperti itu. Ubaya ini. Oke, saya lagi ke WhatsApp. Ini Andri juga di WhatsApp, ada Pak Almin Kohar, terima kasih. Terima kasih ya. Pak Trimo tadi tanya bisakah jadi mitra, ini sudah terjawab. Banyak ya sekali ya. Kalau untuk sekarang ini masih pengembangan, memang eksklusif Pak. Lalu Pak Sugeng, Kalau pengobatan terkait herbal ini sifatnya seperti tadi maintenance ya. Justru jangan dikasih kalau orangnya sakit. nah Karena kayak kata Pak Robi tadi ya. kayak Pak Robi tadi sudah mungkin berdasarkan pengalaman Iya. bahwa senyawa yang dikandung oleh herbal itu banyak. Dan kita tidak tahu dia bisa mentarget organ yang mana. Sementara kalau keadaan pasien-pasien ya terlepas dari COVID, pasien yang sedang sakit apapun, mereka kan lebih membutuhkan obat yang istilahnya single compound, satu senyawa yang lebih tajam, lebih fokus. Jadi memang konsumsi ginseng lebih baik digunakan untuk maintenance seperti kita mengkonsumsi rempah-rempah selama ini, seperti Ya, itu. itu juga menjawab kenapa penemuan obat itu lama Pak, karena Iya. penelitiannya banyak, Yes. harus satu senyawa tadi. Ada Pak Aris juga tanya, kalau red Korean ginseng bijinya apa itu nggak bisa dikembangkan ya? Biji red Korean ginseng yang banyak dijual online begitu. Oke, nah ini mungkin saya juga luruskan apa yang dimaksud dengan red Korean ginseng tadi. Jadi pemrosesan ginseng, terlepas itu Chinese ginseng, Korean ginseng, Japanese ginseng atau American ginseng, mereka itu bisa diproses dengan cara langsung dikeringkan di matahari, kering seperti mungkin tadi yang Pak Robi bilang dia dapatnya kering dari tahun 1950 sampai sekarang ya. Iya. Ini berarti diproses dengan cara pengeringan dan pengangin-anginan, maka kita sebut dia white ginseng. Warnanya akan putih kekuning-kuningan. Tapi kalau ginsengnya setelah dipanen kita proses dengan cara direbus dengan suhu tertentu, dikeringkan, direbus lagi, dan itu 3 kali perulangan, warnanya kan memerah. Karena itu kita akan sebut red ginseng. Kalau proses yang red ginseng ini kita terus ulang-ulang sampai 9 kali lebih, warnanya kan menghitam, maka kita akan sebut black ginseng. Jadi itu hanya Proses ada aja perbedaan gitu. dari pemrosesannya saja. Aktifnya yang tadi semula besar ukurannya itu sudah terpotong-potong secara tidak spesifik, secara random oleh karena proses pemanasan tadi, sehingga senyawanya menjadi lebih kecil dan lebih mudah diserap oleh tubuh kita, makanya lebih berkhasiat. Seperti Oke, itu. begitu penjelasannya Pak. Di Facebook S100 juga banyak ya. Singkat Fab tapi. Iya. Waktunya sudah nggak cukup, mau ada yang bergabung. Mas Denmas kan tadi tanya kenapa harus ginseng. Kita sudah bahas tadi Ya, di sudah. depan ya, nanti bisa diputar di Radio On Demand. Terus tanya juga ada keinginan nggak sih untuk penelitian tanaman asli Indonesia? Oh, saya jelas akan mendorong ini justru ke arah tanaman toga. Jadi tanaman asli Indonesia akan dikembangkan dengan teknologi yang saya dapat di Korea. Impian saya sendiri seperti itu.
Ya. tanaman Indonesia yang akan dikembangkan di Korea. Yang akan dikembangkan dengan teknologi Oh, yang saya dengan bawa dari teknologi. Korea ini. Oke. Jadi memang saya belajar bahwa teknologinya saja, tapi kedepannya pasti arahnya kembali ke tanaman asli Indonesia. Ya, ini ada Pak Yus Budi juga. Terima kasih Mas Johan. Mudah-mudahan adanya penjelasan uji klinis senyawa dan pengembangan lewat laboratorium, maka orang tidak gegabah Betul, untuk setuju memakai sekali. seduhan herbal dengan sembarangan. Terima kasih. Seidem dengan pikiran saya juga. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Iya. Ada Mas Dino juga dari Denmark, memantau muda luar Iya. biasa. Ini maaf waktu saya terbatas untuk tadi yang mau sambung karena saya sudah ke pertanyaan Oh terakhir. iya, monggo. Ya Mas Johan, rencana untuk Surabaya dan Indonesia soal rempah-rempah. Mungkin akan lebih luas, gak hanya ngomong rempah-rempah, tetapi lebih ke arah tanaman obat keluarga ya, karena banyak sekali ada yang golongan rimpang, ada tanaman obat lain yang mungkin dari daunnya, dari batangnya. Iya. Dan kedepannya mungkin tidak hanya saya saja, tapi ada banyak sekali orang-orang di luar sana, kelompok peneliti, kelompok dosen, yang sudah memulai bagaimana ya melakukan standarifikasi. Jadi bagaimana mengkondisikan tanaman tersebut dari awal ditanam hingga akhirnya bisa dipanen yang kualitasnya sama. Kualitas yang dimaksud ini tidak hanya beratnya, bentuknya, tetapi kandungan senyawa di dalamnya. Karena begitu standarisasi dari herbal ini tercapai, maka pemrosesan berikutnya menjadi produk-produk olahan itu akan lebih mudah dan akan lebih terukur, jelas. Klaimnya bisa seperti kalau obat, maka resepnya itu ada untuk resep anak-anak, untuk resep dewasa, seperti itu. Tapi ini ngomongnya herbal. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman, oh kalau saya menyeduhnya sekian, oh kalau saya nyimpennya sekian, seperti itu. Harapannya ke depan nggak hanya saya juga mengajak banyak sekali teman-teman di sana yang mungkin setipe, searah, sejalan dengan ide-ide penelitian terkait bioteknologi tanaman untuk lebih mengedepankan nanti memperkaya bagaimana sih kita mendayagunakan sumber daya alam hayati kita yang luar biasa di Indonesia itu sebagai bahan pangan fungsional ke depannya, seperti itu. Kalau tadi rencananya Indonesia itu tanaman toga yang Iya. akan di treatment sama dengan Betul. proses yang ada di lab ini. Apa yang akan pertama kali dicoba, Mas Johan? Saya punya, tapi mungkin ini sudah dilakukan dari penelitian lain. Ya. Mungkin saya Cuman untuk Mas Johan gitu. saya memikirkan tanaman seperti paku bumi, tanaman seperti kalau temulawak sudah dengan mudah di luar, jadi Ya. nggak perlu. Saya memikirkan tanaman-tanaman lain yang istilahnya jarang bisa tumbuh dengan mudah. Mungkin paku bumi termasuk salah satunya. Kalau ginseng Jawa atau yang kita sebut Talinum paniculatum itu sudah sering gitu ya. Oh, ini ada Pak Khairul Anam juga yang Iya. tanya ginseng Jawa. Nah, itu Kolisum ginseng Jawa. ya, itu banyak dijual Lesom, juga. padahal itu secara nama ilmiah adalah Talinum paniculatum yang bukan termasuk jenis Panax. Oh, Dan gitu. itu sudah kita tanam juga di kultur jaringan. Iya, iya. Sebenarnya kita sudah menggunakan teknik kultur jaringan untuk menanam ginseng Jawa juga. Tapi mungkin saya akan tim kita di Upaya juga akan mengeksplor lagi tanaman yang istilahnya susah ditanam tapi punya efek-efek yang dipercaya ya, punya efek-efek yang bagus untuk kesehatan. Salah satunya mungkin paku bumi. Itu yang mungkin sekarang mungkin banyak yang bilang, "Oh, kalau nanam paku bumi bisa lebih sehat, bisa Iya. lebih jantan." Hans Sukwenadi, dosen Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya, finalis Outstanding Lecturer Diktendik berprestasi 2019 dari Kementerian Riset dan Teknologi, membudidayakan ginseng yang asalnya dari Korea bisa tumbuh di Surabaya.